Hai guys, kembali di channelku dan kali ini aku mau sharing pengalaman trip 4 hari di Bangkok, Thailand. Waktu itu tanggal 3 sampai 7 Maret 2024. Nah, aku bakal menceritakan lengkap mulai dari itinerary, budget, pengalaman seru sampai tentang sejarah tempat wisata yang aku kunjungi. Jadi, kalau kalian lagi planning ke Bangkok, video ini bisa jadi referensi. Oke, kita langsung mulai cerita per hari ya. Let's go! Well guys, untuk hari pertama aku berangkat dari Semarang menuju Jakarta. Dari Semarang itu naik kereta guys. Sengaja memang ngambil kereta yang malam supaya sampai Jakarta itu pagi-pagi terus langsung ke airport. Jadi berhemat hotel 1 malam, kami menginap di kereta. Oke, singkat cerita kami pagi-pagi langsung naik Damri menuju ke Jakarta Airport di Soekarno-Hatta dan kami langsung flight menuju Thailand. Dan sengaja memang kami menggunakan Malaysia Airlines karena tujuanku untuk kali kedua ke Bangkok ini adalah nyoba dengan pesawat berbeda. Kalau trip pertama dulu aku pakai AirAsia, nah ini yang kedua aku mau mencoba untuk memakai pesawat yang lain, yaitu berangkatnya Malaysia Airlines dan pulangnya nanti aku mau naik Thai Airways. Oke guys, terus kami langsung flight ya dari Soekarno-Hatta. Kami transit di Malaysia Kuala Lumpur. Terus setelah transit sekitar 2 jam, akhirnya kami langsung lanjut untuk flight ke Bangkok dan sampai Bangkok itu sudah malam guys. Jadi sekitar jam 7 malam gitu. Sengaja kami tuh nyari hotel yang bisa satu line gitu loh, naik MRT. Jadi langsung dari airport menuju ke hotel cuman 1 kali jalan, oke? Karena lapar gitu ya, kami langsung ke hotel dan sebelum menuju ke hotel itu di perjalanan kami lihat ada kayak food court gitu di luar. Wah, kami udah berencana nih, kayaknya kita makan di situ aja. Dan finally, habis kita naruh tas, terus kita langsung kabur ke food court di dekat hotel. By the way, aku berdua guys sama temenku, dan temenku ini baru pertama kali ke Bangkok. Jadi ceritanya yang trip kedua ini aku menemani temenku untuk staycation di Thailand. Dan kami senang sekali karena di food court ini menemukan makanan halal yaitu nasi goreng. Dan nasi gorengnya itu enak banget, nasi goreng ikan asin gitu guys. Dan karena emang daripada susah gitu ya nyari makanan halal, kami udah ngomong nih, besok lagi makan di sini aja deh, makanannya enak kok dan banyak pilihan. Dan juga di situ ada beberapa varian untuk rumah makan muslim gitu. So, malam pertama nggak banyak aktivitas, santai aja nongkrong di food court deket hotel. Terus habis itu, oh ya sebelumnya tuh kami sempat ngopi juga guys di dekat hotel. Terus akhirnya ya udah malam itu kami istirahat dan cuman melihat suasana di sekitar hotel. Dan Bangkok tahu sendiri lah ya, untuk suasana malamnya tentu ramai dengan street food, lampu-lampu kota. Dan vibe-nya tuh ramai tapi aman, oke? Budget hari pertama ini mostly untuk transport dan hotel juga makan malam. Dan kami dapat hotelnya itu murah guys, hanya 300-an ribu per malam dan itu bagus banget, terus luas. So kami ngerasa kayak harga yang kami keluarkan itu sangat-sangat worth it untuk di lokasi yang sestrategis itu. Oke, dan kalau aku baca-baca ya, Bangkok ini dikenal sebagai City of Angels atau Krungthep Mahanakhon. Panjang ya, katanya sih ini menjadi salah satu nama kota terpanjang di dunia. Kamu sudah tahu belum? Tulis di komen ya. Kemudian hari kedua kami sengaja ikut lokal tour karena Bangkok itu panas guys. Jadi kami juga nggak mau terlalu pusing gitu ya untuk mikir nanti kemana, udah deh kita percayakan saja ke lokal tour gitu. Yang di kunjunganku pertama kali ke Thailand waktu itu, semua bayi kami sendiri guys, jadi aduh capek banget gitu kan. Nah yang kali kedua ini aku pengen agak-agak santai gitu, jadi kami percayakan pada lokal tour. Oke.
Jadi pagi kami ketemu gitu ya di titik kumpul, terus dibagi-bagi per kloter gitu ya, dan ternyata kami seneng banget. Cuman dijadikan satu mobil, jadi aku berdua sama temanku, terus ada turis dari Jerman. Mereka satu keluarga guys. Jadi pasangan muda suami istri, terus sama anak kecil anaknya. Baby boy itu cute banget, oh my god. Jadi sepanjang jalan tuh kami kayak jadi satu keluarga gitu. Oke, dan destinasi utama tentu saja karena temanku ini pecinta sejarah, jadi ya kami akan mengunjungi beberapa tempel terkenal di Bangkok. Nah, tempat yang kami tuju antara lain adalah ada Wat Arun, Temple of Dawn. Ini ikon Bangkok di tepi sungai Chao Phraya. Cantik banget dengan ubin porselin warna-warni, melambangkan kemenangan Raja Taksin. Wat Po, Temple of Reclining Buddha. Ini rumah patung Buddha tidur emas sepanjang 46 meter. Oke, kemudian ada Grand Palace, Kompleks Istana Megah. Nah, ini dulunya pusat kerajaan Thailand. Di sini luas banget dan adem di tengah suasana Bangkok yang panasnya tuh 11-12 deh sama Indonesia. Nah, ini seru guys karena kami barengan ya sama turis Jerman. Jadi dia tuh kayak ngerasa aduh panas banget. Terus tiap kali berhenti langsung nyemprotin sunblock gitu ya ke wajah dan badan anaknya. Karena emang panas banget. Terus kami punya kesamaan gitu ya waktu ada kayak gajah gitu kan yang bisa dinaiki orang-orang. Nah, kami ditawarin tuh sebenarnya sama tour guide-nya dan kami sepakat berlima itu no nggak mau kasihan gitu gajahnya untuk dinaikin. Jadi kami menikmati sejarah tentang tempel, tentang istana dan lain sebagainya. Ini seru guys karena aku tuh seneng banget ya sama sesuatu yang terkait Jerman gitu dan kok iya gitu ya satu mobil sama mereka. Jadi kayak happy banget gitu. Terus kami diajak makan siang ke salah satu restoran di sana di tepi sungai gitu dan ini vibe-nya enak banget dan lumayan di tengah suasana teriknya Thailand. Yang pasti kami seneng banget selama di situ ikut lokal tour karena memang padat gitu ya jadwalnya dan emang udah enak karena di schedulein sama lokal tour guide-nya. So mostly untuk hari kedua ini adalah untuk lokal tour dan juga tiket masuk tempel semuanya udah diaturin sama si tour guide-nya. Oke guys, kami pulang itu udah sore, terus kami di drop di lokasi tikum yang pertama. Terus kami naik lagi MRT untuk balik ke hotel dan malamnya kami sama tuh tetap makan di lokasi semula yaitu nasi goreng. Duh kayaknya emang nggak bisa lepas deh dari makanan Indonesia ini. Dan tentu saja untuk hari ketiga kami shopping dan kuliner. Sebenarnya sih nggak shopping banget ya karena kami berdua juga nggak tipe orang yang suka shopping gitu ya. Cuman ya kalau pengen beli aja gitu. Tapi nggak kayak harus banget gitu sih enggak ya. Nggak sampai kayak beli banyak terus dijual lagi gitu juga enggak. So destinasi utama di hari ketiga ini adalah MBK Center tentu saja. Mall yang paling terkenal di Bangkok. Aku ingatnya tuh ya dulu waktu ke sini enggak serapi kayak sekarang gitu. Nah sekarang tuh rapi banget. Ya satu sisi emang jadi makin enak dan nyaman gitu. Tapi satu sisi kok kayak kehilangan gitu ya masa-masa dulu yang lebih tradisional gitu. Dan guys, MBK ini dibuka sejak 1985 dan punya lebih dari 2000 toko. Dulunya dia menjadi pusat elektronik terbesar di Asia Tenggara. Oke. Dan kami beli tentu saja tempelan kulkas. Dan ya temanku sih yang lebih banyak belanja. Kalau aku karena ini udah kunjungan keduaku, aku sih nggak terlalu banyak beli. Aku cuma beli 1 tas doang gitu. Terus kami ya nongkrong-nongkrong, terus makan siang di seputaran situ dan tentu saja ngopi. Aku tuh orangnya ngopi banget guys, jadi kayaknya setiap hari tuh harus ngopi gitu ya. Nah siangnya tuh kami mencari makanan di restoran muslim dan emang sengaja kami penasaran. So biasanya guys kalau aku
trip gitu ya di suatu tempat, apakah di Eropa, di Amerika, atau di mana, termasuk di Thailand, aku tuh selalu kayak cari gitu ya di internet, mana sih restoran muslim, mana sih ada masjid gitu ya, dan akhirnya dapet deh. Agak jauh memang dari tempat MRT stationnya, jalan gitu ya, kami hampir kayak nggak percaya karena mapnya tuh ngarah ke gang-gang kecil banget gitu loh, dan lumayan jauh banget. Tapi nggak apa-apa, kita juga penasaran gitu kan, udah separuh jalan, terus akhirnya ketemulah restoran muslim itu. Dan dia tuh ada kayak toko gitu guys, terus di lantai 2 bisa untuk sholat. So kami sekalian makan siang dan sholat di restoran muslim tersebut. Bangkok ini punya komunitas muslim besar, yaitu sekitar 5-6% populasi. Jadi makanan halal ini juga cukup mudah ditemukan. Meskipun emang kita harus benar-benar cari gitu ya, sampai menemukan tempat yang benar-benar kita mau gitu. Kalau aku sih di Bangkok tuh mostly wajib ya makan tom yum. Itu sih yang terpenting, dan akhirnya dapat juga tuh tom yum halal di Bangkok. Dan kami puas-puaskan sampai malam itu di MBK dan sekitarnya. Kemudian malamnya kami nyantai, terus kita kembali ke resto itu. Tapi ternyata guys, waktu malam terakhir dia udah habis menu nasi gorengnya. So aku lupa ya makan apa gitu, atau kami ngopi aja, aku agak nggak inget. Tapi yang aku nggak bisa lupa adalah emang di hari terakhir itu malam nasi gorengnya udah habis, jadi kami cari makanan yang lain. Oke, so budget hari ketiga ini banyak keluar untuk belanja dan kuliner. Nah serunya dari MBK itu kami nggak naik MRT, kami naik tuk-tuk, dan itu tuh tawar-menawar guys. Sebenarnya kami males gitu ya, maksudnya iya udah deh gitu. Kalau toh pun nggak ada tuk-tuk juga kami bisa naik MRT gitu. Cuman kami memang pengen, kayaknya lebih afdol gitu ya kalau di Thailand kita naik tuk-tuk. Terus kami agak jual mahal gitu, sepanjang keluar dari MBK itu udah ditawar-tawarin kan si abang tuk-tuk itu. Ayo come on, mau kemana, where are you going, bla 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 gitu. Terus kita tuh nawar terus, mereka harganya kan tinggi ya, aku gak lupa sih harganya berapa, tapi ya nggak mahal-mahal banget sih, cuman mungkin sekitar nggak ada 100.000 kali ya sampai hotel. Cuman kan kita sensasi tawar-menawar itu yang seru. Terus ada satu tuk-tuk tuh yang ganteng gitu ya masnya, sopirnya. Aku berbisik gini sama temanku, ini kayaknya seru ya dia ya. Iya karena dia ganteng aja, oke deh kita agak jual mahal dikit, ntar kalau dia ngejar ya udah kita mau gitu. Terus akhirnya beneran dong, dia nyamperin kita terus, dan akhirnya dapat. Dia itu paling murah yang nawarin harga dibanding yang lain. Kalau nggak salah tuh berapa sih, 200 baht atau berapa gitu, aku agak lupa. Tapi nggak mahal juga kategorinya, dan dia paling murah di antara abang-abang yang lain. Terus kami ngakak sendiri gitu, begitu naik, ih abang ini mah paling murah ya, udah ganteng murah lagi, yang lainnya nggak ganteng mahal pula, ih ngapain ya gitu. Terus akhirnya malam itu kita sampai di hotel, terus packing dan lain sebagainya. Nah di hari keempat kemana aja? Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali pulang, karena pesawat kita pagi guys, dan pagi-pagi banget sudah ke bandara gitu ya. Kali ini naik Thai Airways. Nah kalau yang ini emang sengaja guys, jadi aku penasaran banget pengen nyoba Thai Airways karena kata temanku ini enak sekali begitu. Terus finally kami memilih pesawat ini yang relatif lebih mahal ya dibanding pesawat yang lain. Tapi it's okay karena ternyata emang setidak mengecewakan itu, dan aku seneng banget. Kami direct flight langsung sampai ke Jakarta. Oke. Nah kalau aku tuh tipe orang yang kadang-kadang guys pengen nyoba naik pesawat ini pesawat itu, jadi basic on the flight gitu. Kadang-kadang karena penasaran aja pengen naik pesawat ini gitu. Sebenarnya kan bisa lebih murah kalau kita naik low cost carrier dan lain sebagainya. Tapi ini juga tergantung sama tujuan kita guys, untuk traveling itu apa. Nah kalau mau murah ya udah kita cari aja yang low cost gitu. Tapi kali ini aku memang pengen nyobain Thai Airways gitu.
Dan sedikit lebih berhemat adalah kalau kami PP naik Thai itu kayaknya mahal gitu. Nah makanya kami kombinasi gitu ya. Berangkatnya naik Malaysia Airlines, terus pulangnya kami naik Thai Airways gitu. Oke, sekarang ke budget ya. Untuk kisaran real experience aku kali ini dengan temanku ke Bangkok selama 4 hari 3 malam. Itu perkiraannya guys, untuk tiket PP pesawat itu kami menggunakan Malaysia Airlines dan Thai Airways. Tentu saja dihitungnya PP dari Jakarta Soekarno-Hatta ke Bangkok Suvarnabhumi ya, itu habis sekitar 5,7 juta. Terus kereta dari Semarang ke Jakarta kami 400.000 per orang ya. Terus baliknya kami dari Jakarta ke Semarang itu naik Citylink sekitar 630.000. Nah kemudian untuk turnya yang waktu itu seharian kami dijemput itu 1,8 dibagi 2 jadi 900.000 per orang. Oke. Nah untuk hotel nih aku seneng banget, hotelnya itu murah tapi bagus. Per malam cuma 300.000. So kalau dibagi 2 per orangnya jadi 150.000 guys. So total untuk 3 malam itu kami hotel per orang bayar 450.000. Itu menurutku murah di hotel yang seluas itu dan sestrategis itu. Oke, aku kasih ya untuk hotelnya ini guys. Nah kemudian yang lain adalah kayak ada ekstra ya untuk makan. Taruhlah per hari itu 200.000 gitu ya, paling mahal itu. So 4 hari adalah 800.000. Kemudian transportasi dihitung aja 100.000 kali 3 hari. Itu ada 300 karena yang hari terakhir kan kami cuman ke airport ya. Dan untuk belanja karena kami nggak banyak, jadi aku kayaknya cuman habis 300.000 gitu. Jadi total untuk biaya di luar itu adalah 1,4 juta. Nah setelah aku hitung-hitung perkiraan untuk trip aku di Bangkok ini selama 4 hari 3 malam guys, itu total sekitar 9,5 jutaan ya. Itu udah sampai Semarang tuh. Nah ini juga bisa ya kita up and down tergantung. Kalau kita mau berhemat bisa aja di press, apalagi kalau kita ikut grup. Tentu lebih murah dan lebih padat agendanya, tapi bisa juga lebih mahal. Jadi itu hanya kisaran kasar. Tips hemat dari aku tentang trip ke Thailand ini guys. Yang pertama, pesen tiket jauh hari karena bisa jadi kamu akan dapat tiket promo dan itu biasanya lebih murah. Kedua, gunakan BTS atau MRT untuk transportasi dalam kota. Nah, karena di Bangkok ini udah sangat modern, so bisa sangat mudah begitu ya. Terus nyambung gitu ya antara mall satu dengan mall yang lain. Terus tempat wisata yang satu dengan tempat wisata yang lain. Ini sangat-sangat memudahkan. Ketiga, pilih tur lokal yang sudah termasuk transport dan tiket masuk biar lebih praktis. Jadi udah nggak perlu mikir yang lain. Kita tinggal enjoy dan jalan. Oke guys, itu dia cerita lengkapku trip 4 hari di Bangkok, Thailand barengan sama temanku. Dari nyantai malam pertama, ikut local tour temple bareng turis Jerman yang seru banget, sampai shopping di MBK, dan akhirnya aku pulang naik pesawat impianku Thai Airways. Gimana nih, dari kalian udah ada yang pernah ke Bangkok atau mau berapa kali ke Bangkok? Share di komen ya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi untuk kalian yang mau explore Bangkok, apalagi untuk traveler pemula. Sebenarnya Thailand ini kan luas ya, ada Bangkok, kemudian ada yang Thailand Selatan dan lain sebagainya. Tapi waktu itu aku memang sengaja untuk tujuannya ke Bangkok. Kalau kalian mau ke Thailand Selatan itu juga ada banyak tempat-tempat yang lebih natural dan banyak view-view alam gitu. Kalau Bangkok ini lebih ke kayak city vibe gitu ya. Jadi lebih cocok untuk orang yang senang shopping, senang kehidupan kota dan lain sebagainya. Well guys, itu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita trip selanjutnya. Kalau kamu ada kritik, saran, komentar, dan lain sebagainya, tulis ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!